Bab Encabox. 641, terlihat lezat. Lalu dia meletakkan baskom tanah liat di sudut. Dia menunggu garam sendawa menyerap panas air dan menurunkannya di bawah titik beku, sehingga air berubah jadi es. Dalam setengah jam pasti membeku. Sop Hong berdiri bergumam, lalu turun. Dia mengambil sekop tentara dan pergi ke sungai kecil, menggulung lengan dan celana, dalam kurang dari 10 menit menggali sebongkah tanah liat besar. Sop Hong, selamat pagi. Liu Yetu turun sambil menguap. Apa yang kau lakukan? Tanyanya penasaran. Sop Hong membawa tanah liat ke lantai semen dan menjelaskan pelan, aku menyiapkan wadah untuk membuat es. Aku cuci muka dulu, nanti aku bantu, kata Liu Yetu, membawa sikat dan handuk ke sungai. Sop Hong tersenyum, jongkok menguleni tanah liat, mengeluarkan batu dan kotoran agar tidak retak saat dibakar. Mau buat apa? Liu Yetu merapikan rambutnya dan duduk. Sangat sederhana, 2 baskom, 1 besar dan 1 kecil, yang kecil harus tipis, jelas Sop Hong, yang besar untuk garam sendawa, yang kecil untuk air jadi es. Memang sederhana. Liu Yetu tersenyum. Sederhana, tapi berguna. Sop Hong tertawa. Dia menghamparkan daun pisang, membentuk dasar bulat 80 cm, lalu menggulung tanah liat membentuk dinding baskom besar. Liu Yetu membuat baskom kecil 40 cm, lebih tipis tapi sama caranya. Setelah setengah jam mereka selesai, langkah berikutnya mengeringkan dan membakar. Sop Hong, Kak Tu, sarapan sudah siap. Suara Van Han terdengar. Baik, jawab Sop Hong keras. Mereka mencuci tangan di sungai lalu kembali ke rumah kayu. Duduk, makan sekarang. Van Han membawa panci tahu panas. Sarapan hari ini tahu dengan tepung kudzu dan daging beruang. Panas sekali. Liu Yemong mengambil sepotong, memindahkannya dari tangan ke tangan. Letakkan dulu, tunggu dingin, kata Liu Yetu. Tidak, tahu enak dimakan panas, kata Liu Yemong polos, meniup lalu menggigit, wajah penuh senang. Gumamnya. Sop Hong ke sudut, baskom sekarang penuh es, uap dingin naik. Kita punya es serut. Dia tersenyum, mengangkat mangkuk. Dia mencuci kapak, mengeringkannya, lalu membelah es. Krek krek krek. Suara jelas saat lapisan es jatuh ke mangkuk lain. Lalu dia mengambil apel hijau, membuang biji, mencincang, menaruhnya di atas es, menambahkan daun mint segar, semangkuk es krim apel siap. Terlihat lezat. Van Han menelan. Coba. Sop Hong meletakkan mangkuk di depannya. Baik. Van Han mencicipi, tubuhnya bergetar. Sangat segar. Dia menutup bibir, menelan dan berkata, menyegarkan, cukup enak. Tambahkan madu sedikit, akan lebih baik. Sop Hong menuang madu dan berkata, coba lagi. Baik. Van Han mencicipi lagi, madu manis dan apel asam berpadu indah. Manis dan lezat, lebih baik dari tadi. Dia mengangguk. Dia mendorong mangkuk ke arah saudari Liu. Kak Mong, Kak Tu, coba juga. Baik. Liu Yemong cepat mencicipi dan berseru, menyegarkan. Di ruang observasi, kelompok Hamin menonton langsung. Dia tahu menikmati, tanpa syarat dia menciptakannya, kata Hamin, setengah kagum. Keberhasilannya punya alasan, kata Fuong Lam. Ini menunjukkan pentingnya pengetahuan, kata Hamin. Dia berhenti lalu menambahkan, garam sendawa bisa buat es, banyak orang tahu, tapi di alam liar sedikit yang ingat. Ya, benar, kata Fuong Lam. Es krim itu terlihat enak. Ngotin Nguyat berbisik. Hois. Hamin tersenyum pahit. Es tinggal sedikit, hanya cukup untuk 1 mangkuk lagi, kata Sop Hong. Mangkuk ini terlalu kecil, kata Liu Yemong. Besok setelah baskom besar dibakar, kita bisa makan banyak, kata Sop Hong sambil tertawa. Di cuaca panas, makan es atau minum dingin membantu, tapi berlebihan membawa bahaya. Terlalu banyak air es mengiritasi perut, menyebabkan kram, sakit, kembung atau diare. Juga menyempitkan pembuluh darah perut, menyebabkan gastritis atau tukak. Makan terlalu banyak es melemahkan pencernaan. Bab 642, daging datang ke pintu. Ah,
Tidak, aku mau 2 mangkuk. Van Han manyun manja. Makan terlalu banyak tidak baik. Sop Hong menjawab serius. Kalau begitu bagi, 1 mangkuk siang, 1 sore. Van Han memandang sedih. Hehe. Dia tertawa manis. Sop Hong, biar aku coba. Liu Yemong tertawa dan mengulurkan tangan. Dia mendongak polos. Tenang, keahlian pisaumu bagus. Sop Hong hanya tersenyum, menggeleng, mengangkat guci keramik besar, menaruh di meja kayu, memasukkan 2 mangkuk, menuang air, menambahkan min dan madu, mengaduk lalu diamkan. Sop Hong, kau membuat es serut untuk diminum? Van Han bertanya penasaran. Ya, kalau tidak es akan terbuang. Sop Hong menjawab lembut. Dengan cuaca ini, ada es krim dan es serut itu bahagia. Van Han menjulurkan lidah nakal. Mau? Dia cepat mengangguk. Rakusan. Mata Sop Hong bersinar senyum. Bukan? Van Han menolak lembut. Sop Hong tersenyum tanpa bicara, turun, memakai tanah liat sisa membentuk 2 barisan cetakan es. Di sisi lain, setelah sarapan, Saudari Han pergi berburu. Ayo ke seberang sungai kecil, kita belum pernah ke sana. Han Tan Ngok memutuskan. Baik. Han Hungok menjawab lembut, mengepalkan tinju kecil. Hari ini pasti dapat buruan. Ya. Tan Ngok menghela napas, memaksa senyum, kemarin pulang tangan kosong. Dia menggandeng tangan adiknya, menyeberang batu, memukul semak dengan ranting. Kak, jangan khawatir, hari ini kita berburu. Matanya menunjukkan sakit. Baik, NK Box. Hungok merapatkan bibir, waspada sekitar. Mereka berjalan 2 jam, hanya menemukan sayuran liar dan ramuan, tanpa hewan. Lanjut ke depan. Tan Ngok berkata lembut. Baik. Hungok mengangguk. Hungok, mau minum? Tan Ngok bertanya. Ya, agak haus. Suara Hungok serak. Tan Ngok memberikan ember kayu. Minum banyak, jangan kepanasan. Kakak juga minum. Hungok minum 2 teguk, mengusap mulut, mengembalikan. Ya. Gluk-gluk. Tan Ngok minum, lalu simpan ember. Mau istirahat? Tanya. Tidak, belum lelah. Wajah Hungok memerah. Benar? Kau berkeringat, lebih baik istirahat. Dia menarik adiknya ke bawah pohon. Baik. Hungok menyentuh wajah panas, menarik napas dalam. Kalau tak kuat, kita kembali, besok lanjut. Tan Ngok menyentuh dahi, panas. Tidak, istirahat sebentar lalu lanjut. Aku tidak lemah, hanya panas. Baik, setengah jam lagi. Hungok berkata pelan. Baik. Tan Ngok menatap lalu mengangguk. Mereka istirahat 10 menit, lalu lanjut. Hutan terbuka, pohon tinggi diganti semak rendah. Kak, banyak sayuran liar, sayang tak bisa banyak dimakan. Hungok menunjuk. Makan banyak berbahaya. Kadang tidak apa, potong sedikit buat makan malam. Tan Ngok tersenyum. Baik. Hungok mengeluarkan pisau dan maju. Tahu. Dia mengetuk rumput, periksa, lalu panen. Tan Ngok mencari makanan lain. Ini cukup. Hungok bergumam, menyimpan. Dia berdiri, mendengar suara di belakang. Kresek. Hungok tegang, menggenggam pisau. Kresek. Seekor landak keluar, bulu berdiri. Kak. Hungok gemetar. Apa itu? Tan Ngok berbalik, matanya bersinar. Jangan bergerak, daging datang sendiri. Dia mengeluarkan busur, menarik anak panah. Hungok membeku, menatap, suara siulan terdengar. Swos. Tan Ngok melepas, panah menembus leher landak. Dia menarik panah lain, siap. Panahnya akurat, sekali tembak menembus. Ah! Landak menjerit, setengah duri terlempar, tak melukai siapapun.
Bab 643, Serigala telah datang. Anak panah kedua Han Tan Ngok melesat, sekali lagi mengenai landak, ekornya bergetar. Dia berlari, bertanya cemas, "Nhu Ngok, kau tidak apa-apa?" "Aku baik-baik saja." Han Hu Ngok menarik napas dalam menenangkan diri, Landa menembakkan duri jatuh setengah meter di depan. "Haha, aku bilang kita akan berburu hari ini, untung tidak pulang tangan kosong." Han Hu Ngok juga senang, wajah kecilnya merah karena semangat. "Ya, berkatmu." Han Tan Ngok memeluk adiknya, mencium pipinya. Han Hu Ngok memerah, mengomel, "Kakak, mukaku basah." "Tidak apa, ayo cepat pulang." Han Hu Ngok melambaikan tangan. "Ya, aku akan memasak enak untukmu." Han Tan Ngok mengangguk, berjongkok di samping landak, menebas lagi sampai berhenti bergerak. Lalu dia mengikat kakinya, tapi tidak tahu bagaimana membawanya. "Kakak, seperti sebelumnya, mari bawa bersama." Han Hu Ngok menyarankan. Han Tan Ngok berpikir dan mengangguk, hanya begitu caranya. Landa penuh duri, satu orang tidak bisa mengangkat. Dia memotong tongkat, menusuk melalui kaki, menyerahkan ujungnya, dan berkata, "Hati-hati, masih lama gelap, jangan terburu." "Baik, aku tahu." Han Hu Ngok tersenyum seperti bunga. "Ayo pergi." Han Tan Ngok meletakkan tongkat di bahu, memegang kaki agar tidak tergelincir. Landa berat sekitar 70 atau 80 kilo, tidak terlalu berat, jadi dia setuju. "Heh." Han Hu Ngok mengangkat tongkat, berjalan kembali. Meski membawa landak, langkah mereka terasa ringan, tekanan berkurang. "Kakak, apakah landa ini cukup setengah bulan?" Han Hu Ngok bertanya. "Kalau hemat, ya." Han Tan Ngok melihatnya, merencanakan makan sedikit setiap hari, tambah sayuran dan jamur, bisa bertahan 10-15 hari. "Kita tetap harus berburu lagi, kalau hanya makan ini tubuh melemah, masih ada setengah tahun, tidak kuat." Han Hu Ngok berkata serius. "Ya, benar." Han Tan Ngok senang, adiknya berpikir matang. Dia mengangkat landak, berkata lembut, "Kita istirahat 2 hari, lalu berburu lagi." "Ya." Waktu berlalu, mereka berjalan dan beristirahat, 2 kali berhenti minum, akhirnya sampai ke sungai kecil saat matahari terbenam. "Huf, akhirnya." Han Hu Ngok menghela napas, menurunkan landak. "Lelah? Duduklah, aku rebus air." Han Tan Ngok menyalakan api, mengambil panci, mengisi, dan merebus. "Aku cabut duri ini, pasti seru." Han Hu Ngok mendesah, duduk, mulai mencabut. "Hati-hati jangan terluka." Han Tan Ngok mengingatkan. "Aku tahu, kakak, aku bukan anak 3 tahun." Han Hu Ngok manyun. "Bagiku, sama saja." Han Tan Ngok tersenyum. Dia berbalik, bertanya lembut, "Rindu ayah?" "Sedikit." Han Hu Ngok menyembunyikan. Han Tan Ngok mengelus kepalanya, duduk, membantu. "Kakak, apakah Landa menghasilkan lemak seperti babi?" Han Hu Ngok menusuk perutnya. "Itu babi hutan, Landa ada kata babi, tapi dia pengerat." Han Tan Ngok membelah perutnya, mengeluarkan organ. "Yah, ada daging sudah cukup." Han Tan Ngok menghela. Han Hu Ngok menjawab, "Benar." Mereka membersihkan bersama. Saat malam tiba, mereka minum, memotong kaki, menggantung untuk diasap. "Makan kepala malam ini, jelek tapi ada daging." Han Hu Ngok meringis. "Baik, kita panggang kepala, rebus sup sayur, setelah lelah seharian, malam ini makan." Han Tan Ngok menusuk dengan tongkat. "Bang!" Han Hu Ngok mencuci darah di sungai. Biur. Air merah mengalir. "Awo!" Seekor serigala melolong di hutan. "Kakak!" Han Hu Ngok gemetar, pucat. "Tenang, ada pagar, cepat cuci darah." Han Tan Ngok menggenggam busur, pergi ke pagar, menopang pintu, dan mendengarkan. Han Hu Ngok menahan takut, terus mencuci. Dum. Han Hu Ngok menjatuhkan ember, mengangkat obor, bertanya gugup,
Kakak, serigala belum pergi? Han Tan Ngok menunjuk keluar, masih ada. Gunakan api untuk mengusirnya. Han Hungok mengangkat obor di atas pagar. Han Tan-ngok mengawasi waspada. Waktu berlalu, setelah setengah jam, suara berhenti. Pergi? Han Hungok berbisik. Tak ada suara, mungkin. Han Tan-ngok ragu, tidak membuka. Setengah jam lagi, tetap hening. Huf. Kedua kakak adik menghela, saling pandang, tersenyum kecil. Bab 644, hanya satu kompensasi. Sop Hong dan yang lain masih tidur nyenyak di kabin. Semalam mereka berempat bermain mahjong sampai tengah malam, dan baru setelah seseorang mengingatkan mereka baru mencuci muka lalu tidur. Ngoh-ngoh. Fan Han bergumam dalam tidurnya, tanpa sadar menggenggam tangan Sop Hong. Ah. Liu Yetu mengerutkan alis, perlahan membuka mata lelahnya, butuh hampir 5 menit untuk benar-benar sadar. Ia menggigit bibir, menyingkirkan tangan adiknya dari dadanya, lalu diam-diam turun dari ranjang. Matahari sudah tinggi. Liu Yetu bersandar di jendela, matahari sudah naik di atas pepohonan, mungkin sekitar jam 9. Ia menoleh ke gadis dan Sop Hong yang masih tidur, lalu menyalakan api, menaruh panci berisi air di tungku. Setelah hampir 10 menit, ia kembali setelah cuci muka, masih belum segar sepenuhnya. Pertama ia mengeluarkan roti kering, menusuknya dengan tongkat, lalu memanggangnya di atas api. Melihat kendi keramik, ia tersenyum pahit dan bergumam, lebih baik merebus daging. Baginya, rebusan masih bisa, berbeda dengan pangsit tepung kudzu atau mie yang tidak ia kuasai. Klop-klop. Air di panci mendidih, ini panci kedua, yang pertama disimpan untuk minum. Liu Yetu mengeluarkan daging beruang dan buaya, ragu, lalu menyimpan kembali daging beruang. Bahan berharga seperti itu lebih baik untuk Sop Hong dan gadis itu. Cuit-cuit. Fan Han bergerak, membuka mata, mengernyit, lalu bangun dari pelukan Sop Hong. Kakakku, selamat pagi. Ia menyapa, memakai sepatu, lalu pergi ke kamar mandi. Selamat pagi. Liu Yetu menjawab pelan, menebak gadis itu sedang haid. Setelah beberapa saat, gadis itu keluar, wajah pucat, alis tetap berkerut. Fan Han, kau baik-baik saja? Liu Yetu bertanya khawatir. Tamu bulananmu? Ya, aku baik-baik saja. Fan Han memaksa tersenyum. Duduklah. Liu Yetu memberi isyarat. Ia menuangkan madu ke air panas, mengaduk, lalu memberikannya kepada gadis itu, berkata lembut, minumlah air madu, akan lebih nyaman. Terima kasih kakakku. Fan Han berterima kasih lembut. Tak perlu, duduk sebentar saja, aneh kali ini tidak sakit seperti sebelumnya. Meski pucat, rasa sakitnya jelas jauh lebih ringan dari bulan lalu. Mungkin tubuhmu lebih kuat sekarang. Fan Han mencubit pipinya, mengakui kondisi tubuhnya lebih baik. Oh tidak, rotiku gosong. Wajah Liu Yetu kaku, buru-buru kembali ke tungku dan membalik roti. Melihatnya gosong, ia menghela napas, memasak memang bukan untukku. Ia mengambil potongan lain, lebih hati-hati kali ini. Ah. Sop Hong terbangun, terganggu oleh bau gosong. Ia duduk, matanya jatuh pada gadis itu, lalu bertanya, Fan Han, kau sakit? Tidak, hanya haid. Fan Han memerah. Sop Hong menghela napas lega. Setiap wanita memiliki hari seperti ini, akan berlalu. Ia mendekat, menaruh tangannya di pelipisnya. Lebih enak. Fan Han menghela napas, menutup mata menikmatinya. Karena ini waktunya, kau tak boleh makan es krim beberapa hari ini. Sop Hong tersenyum. Ah. Fan Han manyun, manja, bisakah menunggu beberapa hari lalu memberiku hanya satu kompensasi? Tidak, tidak bisa. Sop Hong menolak tegas, berkata lembut, hari-hari ini cukup istirahatlah. Tapi aku bisa makan, sekarang tidak terlalu sakit. Fan Han tetap bersikeras. Tidak percaya? Sop Hong mendekat, memang wajahnya terlihat lebih baik dari bulan lalu. Ia berpikir, pasti karena suplemen memperbaiki tubuhnya. Ya, hanya sedikit sakit. Bulu mata panjang Fan Han bergetar, ia menatap Sop Hong,
wajah memerah. HMPH. Ia merasa kesal, manyun kesal. Uhuk-uhuk, aku akan sikat gigi. Sop Hong berdehem, cepat mengambil sikat gigi dan handuk, lalu turun di bawah tatapan kesalnya. Sop Hong, hari ini mau apa? Liu Ye Mong bertanya sambil mengunyah roti. Kita harus menggali lebih banyak akar kudzu, kalau tidak beberapa hari lagi tidak ada. Sop Hong menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu aku ikut. Liu Ye Mong langsung mengangkat tangan. Ya, tentu. Sop Hong mengangguk, dengan bantuannya akan lebih cepat. Aku. Fan Han mulai bicara. Baiklah. Liu Yetu mengangguk. Bagus. Fan Han tersenyum cerah. Setengah jam kemudian, Sop Hong dan Liu Ye Mong membawa keranjang bambu siap berangkat, kali ini mereka juga membawa 2 karung. Hati-hati di jalan. Fan Han mengingatkan lembut. Kami akan, ingat, jangan makan es krim. Sop Hong juga mengingatkan. Baik. Fan Han manyun patuh. Tolong jaga dia. Sop Hong berkata pada Liu Yetu. Tidak masalah. Liu Yetu mengangkat isyarat, oke. Aku pergi, sebelum gelap akan kembali. Sop Hong melambaikan tangan dan pergi. Sebelum gelap akan kembali. Liu Ye Mong meniru nadanya, juga melambaikan tangan lalu mengejarnya. Bab 645, Kasih Sayang yang Dalam. Panas sekali. Liu Ye Mong menyeka keringat di dahinya, cemberut sambil berseru. Sop Hong, pelan sedikit. Sop Hong berhenti, berbalik dan bertanya. Mau istirahat sebentar? Tidak perlu, aku hanya kepanasan, tidak lelah. Liu Ye Mong melambaikan tangan. Klop-klop. Dia membuka tabung bambu, meneguk beberapa kali, lalu menyerahkannya pada Sop Hong. Kau juga minumlah, biar lebih ringan. Aku benar-benar ingin makan es. Liu Ye Mong menatap Sop Hong dengan manja. Dia menutup tabung, meletakkannya ke keranjang, lalu tertawa. Kalau begitu jalan lebih cepat, setelah selesai menggali singkong dan pulang, pasti ada es untukmu. Kakak mungkin tidak tahu cara membuat es. Gumamnya. Dengan cuaca panas begini, kalau kau, bisakah? Sop Hong tersenyum tipis. Tentu bisa. Jawabnya mantap. Kalau begitu ayo, sebentar lagi sampai. Tawa Sop Hong terdengar, ia melangkah lagi. Baiklah. Liu Ye Mong bersemangat, memegang lengan bajunya dan mengikutinya. Mari istirahat sebentar, pulihkan tenaga. Sop Hong menaruh keranjang, menghela napas. Aduh. Liu Ye Mong duduk berat, meluruskan kaki dan menepuk lutut. Mereka beristirahat lebih dari 10 menit, minum air lalu bekerja lagi. Liu Ye Mong membersihkan sulur, sementara Sop Hong menggali singkong, tugas terbagi jelas. Huf. Dia menyeka keringat, menebas sulur terakhir, membuat area bersih. Dia bertanya. Sop Hong, entah masih ada sulur lain, boleh aku cari? Baik, tapi jangan jauh, hati-hati. Pesannya. Baik. Liu Ye mau masuk hutan, memukul rumput dengan tongkat untuk mengusir bahaya. Dia tidak menemukan sulur, tapi memetik banyak daun perila. Melihat ke dalam hutan, dia urung masuk sendirian dan kembali. Bagaimana? Menemukan sesuatu? Sop Hong hendak masuk hutan, tapi lega saat dia kembali. Liu Ye Mong mengangkat bahu. Tidak ada sulur, tapi aku dapat banyak perila. Bagus. Angguknya, kembali menggali. Liu Ye Mong jongkok membersihkan singkong, memotong yang panjang. Lebih dari 1 jam kemudian, Sop Hong selesai, mengisi karung dan keranjang. Huf. Biar aku, kau tidak kuat. Ucap lembutnya. Siapa bilang, aku kuat? Protesnya, mencoba mengangkat, tapi lepas dalam hitungan detik. Masih mau angkat? Goda Sop Hong. Uhuk, karena kau kasihan padaku, serahkan padamu saja. Dia batuk, menutupi rasa malu. Ayo. Sop Hong tersenyum, memanggul keranjang, menyeimbangkan karung,
lalu melangkah ringan. Liu Yemong mengepalkan tangan, lalu cepat mengikutinya. Di tempat lain, Fan Han bosan berbaring di kursi panjang, menoleh ke halaman, melihat Liu Yetu mengeluarkan keramik dari tungku. Lumayan. Gumamnya, membawa 2 guci ke sungai, mengisi air untuk uji. Setelah menunggu tanpa bocor, dia mencucinya dengan jerami dan abu, juga membersihkan palung es. Dia menggantung guci untuk kering, lalu mengambil sendawa untuk membuat es. Kak Tu, mau buat es? Tanya Fan Han lembut. Ya, mereka segera kembali, aku akan buat sedikit untuk menyegarkan. Jawabnya sambil menumbuk sendawa. Begitu ya? Fan Han menggigit bibir, menelan ludah. Bagaimana tubuhmu? Tanya. Jauh lebih baik. Senyumnya. Kau ingin es, bukan? Senyum Liu Yetu. Iya. Angguknya jujur, mata penuh harap. Kalau es jadi, Sopong pasti kembali, tanya dia. Usulnya. Tidak usah. Fan Han manyun. Aku cucikan apel hijau, mau? Tanya. Terima kasih Kak Tu, tapi tidak. Senyum tenang. Kalau begitu istirahatlah. Liu Yetu duduk lagi, sibuk dengan sendawa. Seperti ini harusnya berhasil. Gumamnya, menutup guci dengan daun. Baik. Dia masuk gudang, membawa jerami dan duduk di samping gadis itu. Kita harus buat lebih banyak sandal jerami, Sop Hong cepat merusaknya. Keluh Fan Han, cekatan menenun. Setiap kali dia kembali, harus diperbaiki. Liu Yetu dia mendengar, kadang menanggapi. Dari percakapan itu jelas kasih sayang gadis itu pada Sop Hong sangat besar, sebagian besar ucapannya tentang dia. Fan Han, kau dan dia benar-benar punya ikatan baik. Desahnya. Kau dan Kak Mong juga akrab. Senyum Fan Han. Liu Yetu tersenyum lembut, menggeleng, gadis itu belum paham. Maksudnya. Bab 646, Hamburger Liar. Kreek. Tunggu sebentar. Liu Yetu cepat berdiri, mendorong pintu kayu, mundur beberapa langkah, dan berseru, sudah. Kreek. Di pintu, Espong mengangkat kaki dan mendorong keras, penghalang kayu terbuka. Akhirnya kembali. Liu Yemng membungkuk dan jatuh di bawah rumah kayu, lelah. Ya, tapi kau harus istirahat dulu baru makan. Liu Yetu menurunkan keranjang dari bahu dan mengingatkan lembut. Ah. Liu Yemng berdiri dengan susah, wajah lelah. Tubuh lemah, makan es sekarang berbahaya. Liu Yetu berkata serius. Baiklah. Liu Yemng bangkit, menepuk debu dari rok, berjalan ke sungai kecil untuk cuci muka. Tidak. Espong meletakkan akar singkong dari bahu dan tersenyum. Dia duduk di kursi dekat dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Wajah pucat Fan Han mendapat warna. Apa ingin makan malam ini? Aku masak. Espong bertanya lembut, kecuali es. Makan sup sayur liar, sudah lama. Fan Han cepat mengoreksi, malu. Banyak akar singkong, malam ini harus tambah hidangan. Liu Yetu membuka karung, menunjukkan singkong segar. Kakak Tu, tidak usah buru, besok saja. Fan Han tersenyum manis. Baik, cuci beberapa sekarang, kita senggang. Liu Yetu membawa keranjang bambu ke sungai, jongkok, mencuci singkong. Kakak, setelah semangkuk es aku bantu. Liu Yemng ambil pisau, siap potong es. Liu Yemng angkat tangan dan berkata, aku tahu. Fan Han menatap dua saudari. Hehe, kau tidak boleh makan. Fan Han berkedip nakal dan membuat es krim. Malam, aroma lezat keluar dari rumah kayu, Espong meletakkan hidangan terakhir di meja kayu. Wah, harum sekali. Liu Yemng mengelap tangan, cepat duduk, melihat 4 hidangan di meja, menelan ludah. Daging kelapa dengan bubuk kudzu, sup sayur liar, daging beruang dengan jamur, roti pohon sandwich. Espong membuka tutup sup dan memperkenalkan satu persatu. Wah,
banyak hidangan baru. Mata Van Han berkilau kaget. Coba, resep baru, lihat cocok. Espong tersenyum tenang. Terlihat lezat. Liu Yemeng ambil daging beruang, kunyah perlahan. Van Han ambil sendok kayu, menambah sup, tidak bosan. Enak sekali. Liu Yemeng mendesah. Liu Yetu mengangguk cepat, mulut penuh kelapa kudzu. Sepertinya semua suka, usaha tidak sia-sia. Espong tertawa, mengambil sumpit. Espong, bagaimana buat bubuk kudzu ini? Van Han tanya. Kudzu dicampur tepung kana India, sisanya kau tebak. Espong tersenyum. Begitu ya? Van Han mengangguk, proses mirip buat mie. Dia berpikir dan bertanya, bagaimana dengan roti pohon sandwich? Ini lebih mudah, potong blok kacang, isi daging beruang, buah, sayur liar, oles madu, selesai. Espong tersenyum. Ini bukan sandwich pohon, ini hamburger. Van Han tertawa, itu hamburger liar. Maka ganti nama jadi roti pohon hamburger. Espong tertawa. Semua enak. Van Han berkata tulus. Kalau suka, makan lagi. Espong memberi jamur ke bibirnya. Ah, Van Han menggigit. Liu Yemeng mengunyah hamburger, sudah terbiasa. Setengah jam kemudian, hanya piring kosong dan 2 hamburger tersisa. Espong kagum nafsu makan 3 gadis, meski berkurang, tetap kenyang. Ayo, minum teh panas untuk cerna. Liu Yetu menuang teh. Liu Yemeng minum teh panas dan berkata, seperti ini, aku tidak mau kembali kota. Hidup begini, setahun pun tidak apa. Van Han tersenyum bahagia, menikmati tanpa khawatir. Kurang setengah tahun, kalau tak mau pergi, program usir. Liu Yemeng bercanda, tapi saat pergi, kita sudah menang. Begitu percaya diri? Liu Yetu mengernyit. Hehe, kalau hanya kita, sudah gugur, tapi kini ada Espong. Liu Yemeng tertawa nakal. Ya, beruntung ada Espong, tidak tahu bagaimana terima kasih. Liu Yetu menatap bersalah. Kakak, balas dengan tubuh? Liu Yemeng bercanda. Liu Yemeng, kau mau dipukul. Liu Yetu mengetuk kepala adik, jangan bicara begitu. Kalau tidak nikah, jadi pembantu, cuci, masak, hangatkan. Ranjang. Liu Yemeng tetap menggoda. Kau lapar, makan lagi hamburger. Liu Yetu merah wajah, menyumpal hamburger ke mulutnya. Liu Yemeng terbelalak, berjuang, tak bisa lepas. Espong menggeleng, tawa memenuhi malam tenang. Bab 647, arti dari paket hadiah. Tungku di rumah kayu menyala hebat, cahaya api menerangi depan perapian, bayangan jatuh di layar di samping, sementara Van Han dan saudari Liu tidur nyenyak di ranjang. Sop Hong duduk di dekatnya menguap, diam-diam memberi perintah dalam hatinya. Tandai. Waktu berjalan begitu lambat. Ia bergumam pelan, lalu menuju meja kayu, mengambil hamburger terakhir dan menggigit besar. Ngo. Sop Hong. Di ranjang, Van Han bergumam dalam mimpi. Sop Hong menyesuaikan posisi, memiringkan kepala untuk mendengar. Pikiran siang jadi mimpi malam. Ia terkejut, lalu menggeleng dengan senyum masam. Gadis itu membalik, ucapannya memudar. Setelah selesai hamburger, ia berdiri di jendela, menghirup udara malam, memikirkan rencana. Ia menguap lagi, perintah bergema dalam pikirannya. Tandai. Ding. 7 hari ditandai, menerima 1 paket pemula. Akhirnya, hari kedua. Ia menepis kebingungan, meneguhkan diri dan memerintah. Buka paket. Ding. Paket ekstraksi dan pengolahan karet, pemula. Ding. Komunikasi kesadaran, pemula. Menarik, kali ini paket istimewa. 3 denting terdengar, namanya saja membuat semangatnya bangkit. Ia bangkit, mengambil sikat dan handuk turun. Sikat dulu,
lalu teliti baik-baik. Sekitar 10 menit kemudian, ia kembali ke kabin, menyimpan barang, menarik layar menutupi kamera di rak, melepas sepatu dan naik ke ranjang. Gadis itu seakan merasa, segera berbalik dan memeluknya seperti gurita, kepalanya menggesek mencari posisi nyaman untuk terus tidur. Rasa ini tidak buruk. Ia berbisik sambil tersenyum, lalu membuka paket dalam pikirannya. Buka paket ekstraksi dan pengolahan karet. Ding! Pengetahuan ekstraksi dan pengolahan karet ditransmisikan. TSS. Ia menarik napas, menggertakkan gigi menahan sakit tajam, kepalanya berdenyut. Beberapa menit kemudian, rasa sakit mereda, ia membuka mata, menarik napas panjang menyusun pengetahuan baru. Ekstraksi dan pengolahan karet, sesuai namanya, semua pengetahuan terkait karet. Beberapa proses berlalu sekilas, produk jadi dibagi 3 tingkat, ketiga terendah, kedua menengah, pertama terbaik. Bibirnya berkedut, untuk saat ini paket tak berguna. Di mana cari pohon karet? Tanpanya, semua hanya omong kosong. Soal pulau ada atau tidak, ia tak tahu, tapi mungkin tidak. Buka paket berikutnya. Ia menghela napas. Ding! Transmisi komunikasi kesadaran. Begitu suara sistem terdengar, kepalanya pusing, kesadaran kabur, langit-langit kayu berputar, tanpa arah. Komunikasi kesadaran, memperoleh kemampuan berbicara sederhana dengan makhluk sadar. Menarik, berarti bisa bicara dengan Rorang atau Mau Chao? Ia berkerut, kekuatan baru membuatnya bersemangat, ia memutuskan mencobanya besok. Menahan gairah, ia memberi perintah terakhir, buka paket terakhir. Ding! Transmisi deteksi kebohongan. Ia merasa kepalanya seperti ditusuk jarum, lalu tenang. Tidak ada. Ia membuka mata, tubuh tak berubah, sistem hanya tinggalkan satu kalimat lalu diam. Deteksi kebohongan, alat untuk menemukan dusta. Benar-benar tidak ada. Bibirnya berkedut, lalu memejam, tak bisa diuji kini, hanya besok. Waktunya tidur. Ia menatap gadis tidur, kantuk kian berat. Awo. Mau makan daun muda? Setengah tidur, ia bergumam. Pagi harinya, Mau Chao turun dari balok, berlari ke kamar mandi. PFFT. Cuit-cuit. Van Han membuka mata, menggaruk mulut, menguap lalu duduk perlahan. Merah wajahnya, ia pelan melepaskan tangan besar di pinggang, menaruh ke samping, memakai sepatu lalu berjalan ke kamar mandi. Miau. Mau Chao keluar, jongkok menjilat cakar, merapikan bulu. Kau buang lagi di dalam. Van Han melihat kotoran hijau segar, mengatuk bibir, menghentak kaki dan menatap marah. Miau. Ia mengeong, mata polos menatapnya. Baiklah, pergi main. Ia luluh, melambaikan tangan, lalu menutup hidung masuk membersihkan. Ia tak mau ada yang menginjak kotoran nanti. Setelah bersih, kantuk hilang, tapi sakit perut mengingatkan masa haid. Bang-bang. Beberapa menit kemudian, ia keluar, membawa barang mandi turun. Karena tak enak badan, ia tidur lebih dulu semalam, jadi pagi ini bangun awal. Bab 648. Apakah Sopong gila? Van Han, kenapa kau bangun pagi? Bagaimana tubuhmu? Liu Yemong baru saja memakai sepatu dan mendekati gadis itu. Dibanding kemarin aku merasa jauh lebih baik. Van Han tersenyum lembut, meski wajah pucat, semangat dan sikapnya tampak baik. Mendengar itu, Liu Yemong menariknya dari dapur, menyuruh duduk di meja kayu. Tidak, kau harus istirahat, jika tidak akan tinggalkan penyakit, biarkan aku urus sarapan. Aku hanya sedang haid, tidak separah masa nifas. Van Han terkejut, tapi merasa diperhatikan itu menyenangkan. Tubuhmu berbeda, menurut Sopong kau tahan sakit lebih tinggi. Liu Yemong berkata serius. Dia selalu bicara omong kosong. Van Han mengusap perut pelan. Baiklah. Van Han menghela napas, menopang dagu menatap Liu Yemong sibuk di dapur, bolak-balik ambil sayur dan jahe. Ia menyarankan. Kak Mong, tambahkan daun perila, rasanya lebih enak. Kak Mong, roti harus dibalik. Van Han ragu lalu mengingatkan.
Aduh, lupa. Liu Yemong lari ke dapur, tangan tak berhenti. Kak Mong, perlu bantuan? Fan Han bertanya lirih. Tidak, kau duduk saja, aku biasa masak sarapan. Liu Yemong menolak. Baiklah. Fan Han ganti posisi, menempelkan wajah di meja, kursi miring, kaki menggantung. Ah. Sop Hong membuka mata, mencium bau gosong. Ia cepat bangun, masuk dapur, melihat roti terbakar. Mengejutkanku. Liu Yemong melihatnya, terkejut, menepuk dada. Kenapa jalan tanpa suara? Kakak masih tidur, aku harus pelan. Sop Hong tertawa. Kak, bangunlah. Liu Yemong melirik keluar, lalu memanggil. Matahari sudah tinggi. Sop Hong terdiam, hanya angkat jempol. Mengerti. Liu Yetu duduk, mata setengah terpejam, tubuh gemetar, masih mengantuk. Roti jangan dipanggang satu sisi sampai matang lalu dibalik. Mudah gosong, lebih baik tiap 30 detik dibalik. Sop Hong menjelaskan. Oh begitu, aku coba lagi. Liu Yemong mengangguk, buang roti gosong, ambil baru. Sop Hong memegang balok, menarik tubuh naik turun, mengusir lelah, juga latihan pagi. Tidur sedikit, kenapa bangun cepat? Ia bertanya lembut. Ya, kalau ngantuk tidur siang nanti. Sop Hong tersenyum, ambil barang cuci, turun. Sarapan hari ini kegagalan terburukku. Liu Yemong malu berkata. Di meja kayu, roti gosong kuning, meski belajar dari Sop Hong. Tidak, terlihat bagus. Fan Han tersenyum manis. Haha, ya, aku hanya salah sedikit. NK Box. Liu Yemong bercanda. Diberi sedikit matahari kau bersinar berlebihan. Liu Yetu mencibir. Liu Yetu menyipitkan mata. Hati-hati atau kugigit lidahmu. Jangan, aku salah. Liu Yemong tutup mulut, pura-pura takut. Hahaha. Sop Hong tertawa keras, gadis itu cepat takut, membuatnya tertawa lebih. Jelas, kau mengerti aku? Ia mengetuk kandang. Kek. Jelas menatap waspada, bersembunyi di sudut, ingat ditangkap olehnya, berbahaya. Tidak mengerti? Sop Hong mengernyit, ingat dengar mau Chow semalam. Jelas, mau terbang keluar? Ia tanya lagi, sambil berpikir kata dalam hati. Kek, apa trik manusia ini? Jelas bersuara. Aku tidak berniat jahat, jangan salah sangka. Mata Sop Hong berbinar, mendengar suara dia mengerti maksudnya. Kek. Mata jelas mengecil, tak percaya. Di ruangan, orang berkomentar deras. Apakah Sop Hong gila, bergumam dengan burung bodoh? Lihat, dia benar-benar ngobrol dengan burung itu. Apakah dia berhalusinasi? Mungkin dia benar bisa bicara dengannya. Jelas, kau mengerti aku? Sop Hong meniru suara burung, sambil berpikir. Tampaknya berhasil. Ia mengernyit, menghentikan uji coba. Lalu berbalik naik, ingin coba kekuatan lain dari semalam. Sop Hong, bagaimana jelas, kenapa bersemangat? Fan Han penasaran bertanya. Tidak ada, mungkin birahi. Sop Hong bohong tenang. Bab 649, membujuk seekor elang bodoh. Hahaha. Sop Hong tertawa lepas, baru setelah lama ia berhenti. Fan Han. Ia ragu-ragu memanggil nama gadis itu, tapi tidak tahu bagaimana melanjutkan. HM? Ada apa? Fan Han menatapnya ragu. Bilang padaku, apakah kau pikir aku tampan? Sop Hong menyentuh hidung, berusaha mencari topik untuk menguji kemampuan barunya. Tampan, sangat tampan, di mataku kaulah yang paling tampan di alam semesta. Fan Han menjawab manis tanpa ragu. Sop Hong tertegun lagi, tubuh kaku, gadis itu jelas tulus, dipuji begitu ia merasa senang sekaligus agak menyesal. Sop Hong? Ada apa hari ini? Kau terlihat agak aneh. Fan Han menyentuh dahinya, memeriksa suhu. Tidak ada apa-apa. Ia tersenyum dan menggeleng.
Ia berpikir sejenak lalu bertanya. Van Han, apakah kau mau makan es? Tidak. Van Han manyun dan berpaling, tapi tenggorokannya bergerak, ia tak tahan bertanya. Kau akan memberiku? Yah, sekarang tidak, setelah waktumu. Sop Hong tersenyum, menyembunyikan keterkejutan. Aku tidak akan bicara denganmu. Van Han membuat wajah konyol, berbalik ke arah saudari keluarga Liu yang sibuk dengan batu lada. Sop Hong tersenyum diam-diam, ia baru saja berkata beberapa kalimat, dua di antaranya bohong, tidak, dan aku tidak akan bicara denganmu. Benarkah tidak akan bicara denganku? Ia mendekat, mencolek pipinya yang lembut. Anak baik. Ia tertawa, mengusap kepalanya lalu berdiri dan turun. Kemampuan kedua telah diuji, memang ia bisa mendeteksi kebohongan, tapi ada perbedaan. Jika ia bertanya langsung, jelas terlihat, tapi jika lawan hanya bicara sendiri, ia harus fokus untuk menilai. Hei, aku datang lagi. Sop Hong berhenti di depan sangkar, mengetuknya. Krek-krek. Elang putih besar membuka mata, menatapnya waspada. Tidak ada niat jahat? Kau mengurungku di sini dan bilang tidak ada niat jahat? Burung itu mengembangkan bulu, marah. Yah, kalau bukan karena kau menangkap kelinciku, kau tidak akan di sini. Ia mengejek. Krek-krek. Elang itu berteriak, berburu adalah nalurinya, melihat mangsa dan tidak menangkap akan membuatnya bodoh. Dunia ini adalah yang kuat memangsa yang lemah. Kelinci lemah jadi kau memakannya, sekarang bagiku kau sama dengan kelinci itu. Ia menyilangkan tangan, berbicara padanya. Para pengamat di ruangan, Hamin dan lainnya, menatap ragu. Ini terlihat seperti obrolan. Hamin tersenyum, terhibur. Di sini tanpa telepon atau TV, berbicara dengan hewan mungkin bisa meredakan stres. Mengobrol dengan hewan. Wang Lin meringis, bukankah ini masalah mental? Aku sarankan membawa Sop Hong ke psikiater. Wu Tin Nguyat memiringkan kepala serius. Yah, mungkin dia hanya tidak biasa, bukan sakit. Hamin tersenyum kecut. Apakah orang normal akan membujuk seekor elang bodoh untuk patuh dan membantu berburu? Wu Tin Nguyat menahan diri dari memutar mata, menunjuk layar. Di layar, Sop Hong duduk di depan sangkar, membujuk sungguh-sungguh. Orang normal tidak akan. Hamin juga terkejut, apa yang ia lakukan, apakah benar-benar tidak stabil? Baiklah, aku sangat menyarankan membawanya ke dokter. Wu Tin Nguyat berkata serius. Ia menekan bibir, diam, tapi memang benar. Apa kau bilang? Tidak mau? Sop Hong menepuk kepala burung itu. Ia mendekat, satu tangan mencengkeram cakar, tangan lain mengajar. Krek-krek. Elang itu mengembangkan bulu leher, memprotes. Protes tidak berlaku. Lihat, di sini kau punya makan dan minum, tidak perlu lelah berburu. Bekerja untukku tidak buruk. Ia membujuk sabar. Elang itu memiringkan kepala, ragu. Melihat harapan, ia menggunakan sedikit tekanan dan bertanya. Mana yang lebih enak, daging kelinci atau daging beruang? Krek-krek. Ia berteriak, tidak bisa menyangkal bahwa daging beruang lebih enak. Benar, bekerja untukku, aku beri kau daging beruang. Ia mengusap paruh emasnya. Krek-krek. Ia menatap curiga, menimbang kata-katanya. Krek-krek. Ia mengepakkan sayap, lalu mengangguk. Sop Hong terkejut, kecerdasannya memang tinggi, jauh di atas Mau Chao yang hanya makan dan tidur. Ia berdehem, bertanya. Jadi apa? Keputusanmu? Krek-krek. Ia memiringkan kepala, artinya 2 kali makan daging sehari dan tidak dikurung. Sepakat. Ia tersenyum, matanya berkilat licik, bujukan berhasil. Ia melepaskannya, lalu mengulurkan tangan. Krek-krek. Elang itu ragu, lalu mengangkat sayap ke tangannya. Benar-benar cerdas. Ia kagum, bahkan anjing setia butuh pelatihan lama untuk mengerti itu. Ia berbalik meninggalkan sangkar, kali ini tidak menutupnya, berdiri di samping. Krek-krek. Swos. Elang itu mengepak sayap, tiba-tiba terbang,
berputar di atas perkemahan lalu cepat menghilang dari pandangan. Bab 650. Apakah Sop Hong bisa bahasa burung? Dia menunggu diam, di bawah langit cerah tanpa awan, dalam pandangannya tidak ada yang lain. Sop Hong, apa yang kau lakukan? Van Han turun dari lantai atas, dengan tatapan ragu, dia berkata, barusan aku jelas mendengar suara. Apakah kau mengganggunya? Aku tidak mengganggunya. Sop Hong menarik pandangannya dari langit, tersenyum pahit. Lalu kenapa Van Han tertegun, terkejut. Sop Hong, di mana dia? Terbang, aku melepaskannya. Van Han mengernyit, bingung. Ya, aku bertaruh dia akan kembali sendiri. Sop Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sop Hong, ada apa denganmu? Van Han mengernyit curiga. Tidak, aku sangat sadar. Sop Hong tertawa tak berdaya, mencubit pipinya. Ya, sangat sadar. Van Han menegur lembut, mengusap wajahnya yang sakit. Kek-kek. Tiba-tiba terdengar suara dari atas, bayangan hitam jatuh ke atap, burung itu memiringkan kepala merapikan bulu. Lihat, dia kembali. Mata Sop Hong berbinar, ia menghela lega, kali ini berhasil. Benar-benar kembali. Van Han terkejut, memiringkan kepala. Bagaimana kau melakukannya? Sangat sederhana, aku mengobrol lalu memikat dengan daging. Sop Hong menjawab santai. Van Han menatapnya, tanpa kata. Sop Hong, kau menganggapku anak 3 tahun? Apa yang jatuh di atap? Saudari Liu keluar dari kabin, turun tangga sambil menengadah. Kenapa ada di sana? Liu Yemeng bertanya penasaran. Sop Hong melepaskannya, dia bilang akan kembali, ternyata benar. Van Han menjelaskan. Jadi begitu, Sop Hong bisa bahasa burung? Mata Liu Yemeng berkilau bersemangat. Batuk? Tidak. Sop Hong batuk 2 kali, bahasa burung tidak, tapi komunikasi pikiran iya. Bagaimana bisa begitu? Liu Yetu menatap burung kecil di atap, bingung. Sangat sederhana, pakai makanan lezat. Sop Hong menepuk tangan. Mulutnya berkedut, ia berkata marah, malam ini daging berkurang setengah. Kek-kek. Baik, aku bercanda. Sop Hong tertawa, memotong makanan tidak baik, memaksanya pergi tak ada obat. Begitu patuh, begitu ajaib. Van Han masih tidak percaya, dia meraih untuk mengelus kepala. Kek-kek. Burung itu sedikit menolak lalu menyerah, masih punya rasa suka pada gadis itu, kebanyakan waktu dia yang memberi makan. Biar aku sentuh juga. Liu Yemeng mendekat, tangan di leher burung. Suaramu tidak gagah, coba ganti cara panggil. Sop Hong menopang dagu, menyarankan. Kek-kek. Burung itu setengah memejamkan mata, menatapnya seolah dia bodoh. Sop Hong mengatup bibir, memutuskan tidak berdebat dengan burung. Dia berbalik naik, ingin coba komunikasi pikiran dengan Mao Chao. Kek. Dia mendorong pintu, segera menemukan Mao Chao di pilar. Sejak tinggal di kabin, Mao Chao hanya makan, minum, tidur, tubuhnya makin gemuk. Bangun, kalau tidur lagi kau jadi babi. Sop Hong tertawa, menyentuh ekornya. Ngao. Mao Chao menguap, menatapnya, menyapu ekor ke wajah lalu tidur lagi. Sop Hong mengusap wajah, melihat tangan penuh bulu. Marah. Bangun, kau mengerti aku? Ngao. Baiklah, aku menyerah. Dia menurunkan tangan, tidak mengganggunya. Lalu ia memikirkan kelinci dan anak rusa. Dari bawah kabin ia melihat mereka bermain dengan Van Han dan saudari Liu. Lalu masuk gudang, jongkok di depan kandang kelinci untuk mencoba lagi. Hasilnya sama. Baik kelinci, ayam hutan, atau anak rusa, hanya mendekat untuk makan, tanpa merespons komunikasi. Sepertinya tidak semua hewan bisa terhubung lewat pikiran. Akhirnya Sop Hong menyimpulkan. Burung kecil dikelilingi 3 gadis merasa tak nyaman. Akhirnya terbang ke atap, enggan kembali ke kandang. Sop Hong, apa yang akan kau lakukan hari ini? Liu Yemeng mengalihkan pandangan dari burung, menatapnya, mau keluar? Sekarang aku ingat, akar singkong belum diolah. Liu Yemeng bertepuk tangan, mengangguk. Mereka sibuk,
Fan Han dipaksa beristirahat di kursi, meski enggan dia tak bisa melawan. Saudari Liu mengurus singkong, Sopong menggiling, kecepatannya tidak lambat. Hek Hiu. Fan Han duduk, berkata, akar sebanyak ini pasti bisa mengisi penuh kualipati, kan? Paling banyak 3/4, tidak lebih. Sopong bicara pelan. Itu bagus, kita bisa makan lama, semoga berhasil. Liu Yemeng menunduk, melihat tanah rata, merasa percaya diri. Liu Yetu melirik saudarinya, menelan kata. Perkuat latihan, akan efektif. Sopong tersenyum. Perkuat latihan? Aku harus lanjut push-up dan kuda-kuda. Mata Liu Yemeng menunjukkan tekad. 3 hari memancing, 2 hari menjemur jala. Liu Yetu mendinginkan. HMPH, aku tahu. Liu Yemeng manyun. Terakhir kau juga bilang begitu, tapi menyerah sebelum 2 hari. Liu Yetu berkata dingin. Bab 651, satu kata jadi berkelahi. Di hutan terdengar suara, kakak beradik Zhao mencari mangsa. Klop-klop. Zhao Lei memegangi perut, pucat, sayuran liar pagi sudah dicerna, sudah banyak hari tanpa daging. Ia mengayunkan pisau menebas semak, bergumam, andai bisa menangkap burung pegar lagi. Klop-klop. Perut Zhao Li berbunyi, seolah menyahut. Mungkin kita seberuntung waktu lalu. Zhao Lei terkekeh. Pikir begitu cukup baik. Zhao Li berbisik. Kita istirahat sebentar. Zhao Li duduk, lapar sejak siang sulit ditahan. Masih ada air? Zhao Lei ulurkan tangan. Hemat minum, hampir habis. Zhao Li menggoyang tabung bambu, jauh lebih ringan. Tahu, cerewet sekali. Zhao Lei manyun, membuka tabung, minum 2 teguk besar. Zhao Li merebut, melotot, tinggal seteguk, kalau nanti haus? Yah, mungkin di depan ada sungai kecil. Zhao Lei tersenyum kecut. Kalau begitu biar kau haus. Zhao Li menyimpan tabung. Zhao Lei manyun, tak bisa minum lagi. Ia berdeham, sore kita lanjut? Kalau tak mau daging, pulang saja. Zhao Li mendengus. Kalau begitu teruskan. Zhao Lei melotot, tapi tetap tergoda daging. Setelah setengah jam, mereka tanpa sadar kembali ke bukit kecil. Kenapa di sini lagi? Kau buta arah? Zhao Li marah. Mungkin tidak. Zhao Lei menggaruk kepala, malu. Zhao Li muram, setengah hari terbuang. HMPH. Ia melotot lalu berjalan di depan. Zhao Lei menghela napas, menepuk kepala sendiri, bertekad tak ikut lagi. Kali ini 10 menit mereka menemukan sesuatu. Sepertinya ada orang lewat sini. Zhao Li serius, di depan ada jalan dibuka, meski tertutup sulur lagi, masih lebih rendah. Kita coba maju. Zhao Li berkata. Kalau bertemu peserta lain? Zhao Lei berkerut. Kita pakai cara Chen Zizi. Zhao Li menyeringai. Apa? Zhao Lei melongo. Zhao Li melirik drone, berbisik, kita juga bisa cari sekutu lalu manfaatkan. Bisa dipercaya? Zhao Lei ragu. Tentu, kalau Chen Zizi bisa, kenapa tidak kita? Zhao Li yakin. Tapi apa yang kita tawarkan? Sepertinya tak ada. Zhao Lei manyun. Akan ada, misal dapat buruan, dengan daging mudah. Zhao Li berkata, percaya diri. Zhao Lei mengetuk kepala adiknya. Kau lapar jadi bodoh? Kalau kita punya daging, tak akan bagi, buat sendiri pun tak cukup. Benar juga. Zhao Li mengaku, tetap kesal. Kau pukul aku? Ia melotot lalu menyerang. Kakak adik itu berkelahi. Di ruang tayangan, komentar membanjir. Dua ini liar, bagaimana masih hidup? Pasangan aneh, segera tereliminasi. Bodoh, lapar tapi tenaga dihabiskan berkelahi. Kalau mau sekutu dan lanjut, berhenti. Zhao Lei berteriak, memukul kepala adiknya.
Jangan ancam aku. Zhao Li mendesis, memukul dadanya. Mereka bergumul, meremukkan rumput. Setelah beberapa menit, keduanya terkapar lelah lalu berhenti. Sial, kau pukul keras. Zhao Li menggeram. Seakan kau lembut? Zhao Li manyun, tubuh sakit tapi tanpa luka parah, tak ada yang ingin bunuh. Sekarang bagaimana? Zhao Li terengah. Tentu pulang, malam tiba. Zhao Li bangkit, ulurkan tangan. Sial, selalu begini. Zhao Li bergumam, meraih tangan. Selalu setelah berkelahi, mereka tetap saling menolong. Ayo, lain kali persiapan matang. Zhao Li memutar leher, lega. Zhao Li mengangguk, menatap wajah lebam adiknya, menahan tawa. Masih ada air? Zhao Li batuk. Tidak. Zhao Li meneguk sisa terakhir. Zhao Li ingin berkelahi lagi. Bab 652, hidangan baru mematikan. Sop Hong turun membawa daging beruang. Kri-kri. Ia menengadah, meniru elang laut botak. Tak lama, bayangan turun, sayap berdebar, lalu hinggap di depannya. Ini sarapanmu. Ia taruh daging di tanah. Kri-kri. Burung itu miringkan kepala, lalu makan. Kau memang menepati janji. Sop Hong tertawa geli. Ia menepuk kepala burung dan berpikir, sesudah kenyang, pergilah cari hewan besar. Raja bersayap ini makan lebih dari gadis, sebentar lagi daging habis. Kri-kri. Ia mengangguk, terbang, melingkar sekali, lalu hilang ke barat. Selesai, berburu kini mudah. Sop Hong tersenyum. Ia kembali ke kabin, cuci muka, lalu ke kebun. Ia lihat rumput millet emas, tersenyum. Itu bukan gulma lagi, tapi Xiaomi. Ia petik setangkai, gosok, berkata, 2 hari lagi panen, bubur semakin dekat. Dengan larutan nutrisi, Xiaomi tumbuh cepat, kurang dari 2 bulan. Fan Han melambaikan tangan dari jendela. Sop Hong, ambil talas juga. Saat ia masuk dengan talas, kakak beradik Liu menyiapkan kulit pangsit. Hari ini wajahmu lebih baik. Ia tanya, Bibi sudah pergi? Belum, tapi dengan tidur nyenyak dan makan enak, tanpa kerja, wajar aku sehat. Jawab Fan Han. Tetap, banyak istirahat, minum air hangat. Ia tersenyum. Hampir sejam kemudian, pangsit panas disajikan, lengkap dengan saus. Pangsit talas, terlihat bagus. NK Box. Ia mengernyit, aroma kuat. Hihi, ada 4 rasa. Yi Meng tertawa. Aku coba. Ia makan 1, talas dengan jamur, enak sekali. Lalu 1 lagi, isi daging beruang dengan jahe liar dan perila, seimbang. Pangsit daging beruang ini, enak. Ia acungkan jempol. Ini isi tiram? Ia tanya. Ya, bagaimana? Yi Meng menunggu. Uhuk, susah dijelaskan. Yi Ju juga makan, menahan mual. Tidak enak? Yi Meng ragu. Coba sendiri. Yi Ju sodorkan. Yi Meng gigit, kunyah, lalu memuntahkan. Huek, buruk sekali. Ia mual. Minum teh cepat. Fan Han menuang. Gluk-gluk. Yi Meng minum banyak, hilangkan rasa. Seburuk itu? Fan Han ragu. Sop Hong, kenapa ditelan? Wajahnya merah. Bagiku masih bisa diterima. Ia tersenyum. Takut racun. Ia khawatir. Ia angkat bahu, kalau racun, aku tahu, tak mudah bunuh aku. Aku mau coba. Kata Fan Han. Jangan, lebih baik jangan. Ia peringatkan. Ya, lupakan saja. Yi Meng menyingkirkan pangsit. Baik, aku hanya penasaran. Fan Han menyerah. Setengah jam kemudian, sarapan aneh selesai. Sepertinya jangan sembarang ciptakan hidangan baru.
Yi Meng manyun. Uhuk, mencipta itu baik, jangan berhenti. Ia dorong semangat. Yi Ju menatap, ragu. Ia cepat ubah topik. Lupakan, apa rencanamu hari ini? Aku akan gali lubang. Ia berkata. Ah. Ketiga gadis tertegun. Sop Hong, untuk apa menggali lubang? Tanya Van Han. Bab 653, Gua Bawah Tanah. Espong, kenapa tiba-tiba gali gua? Van Han bertanya heran. Apa kamu terlalu bosan dan mau cari kerjaan? Liu Yemong curiga. Aku tidak sebosan itu. Sop Hong cepat menjelaskan. Menggali gua untuk simpan makanan. Gua bawah tanah adalah cara kuno simpan makanan, pakai kestabilan tanah. Karena tanah buruk hantar panas, suhunya kurang berubah dibanding udara, musim dingin hangat, musim panas sejuk. Kalau lama tertutup, karbon dioksida menumpuk, oksigen berkurang, makanan awet lama. Seperti talas atau buah India dicampur tepung, semua bisa disimpan. Sop Hong berkata lembut. Oh begitu. Tiga gadis sadar, bukan karena bosan. Bagaimana menggali? Aku bantu. Liu Yemong angkat tangan semangat. Sesederhana itu? Dia mengernyit ragu. Kamu benar. Dia buat muka nakal. Sop Hong hanya senyum, ambil sekop militer, turun, berencana selesai hari ini. Dia keliling halaman, putuskan gali dekat kandang. Sop Hong, kalau bangun lebih banyak, mungkin harus perbesar halaman. Van Han berkata sambil anyam sandal jerami. Awalnya dia kira halaman besar, tapi dengan kolam dan kandang tidak lagi. Perbesar gampang. Dia angkat bahu, demi hidup lebih baik, banyak hal perlu. Dia membungkuk, mulai menggali. Rencananya gua 4-6 meter, dasar bulat 3-5 meter. Hanya ada satu sekop, biar aku gali, tapi perlu banyak semen, itu urusanmu. Dia berhenti bicara ke Liu Yemong. Selalu penuh energi. Dia menghela napas, terus gali. Liu Yetu anyam, bantu adiknya buat semen. Waktu lewat, matahari barat, siang tiba, burung bersuara. Ki. Seekor burung bersuara keras. Gua sudah 2 meter, lebar 4 meter, setengah selesai. Ki. Lagi ia bersuara. Di barat ada hewan besar bertanduk. Sop Hong ulang pelan. Burung itu mengangguk, terbang, melingkar, lalu pergi. Dia mengernyit, hewan bertanduk, kambing gunung atau rusa? Seberapa jauh ke barat? Dia sadar belum tanya. Dia menghela, sudahlah, malam pasti kembali. Dia lanjut menggali. Sop Hong, istirahat, aku buat es krim. Van Han panggil dari jendela. Baik. Dia jawab, naik, penuh keringat, baju basah. Panas sekali. Dia lepas baju, bilas di sungai, lalu kembali. Tik-tik. Gadis itu kocok krim, saudari duduk. Kamu curi makan? Dia senyum. Tentu. Dia manyun polos. Benarkah? Mau kasih semangkuk, tapi sudah curi, lupakan. Dia pura-pura sesal. Tidak, aku tidak curi, sumpah. Dia angkat 3 jari, gugup. Sungguh sumpah? Dia tanya. Tentu. Dia angguk, manja. Sop Hong, aku mau es. Baiklah. Dia tertawa. Hehe, kamu terbaik. Dia senyum, kerja lebih keras. Segera 4 orang pegang mangkuk es krim. Setiap suap dingin seperti menusuk hati, jiwa melayang. Segar sekali. Van Han puas. Puas sekarang? Dia usap kepalanya. Ya, puas. Dia senyum manis. Aku bisa makan semangkuk lagi. Liu Yemong bangga. Dia tertawa, geleng kepala. Setelah istirahat, dia kembali ke halaman, di bawah matahari, lanjut gali. Waktu berlalu, malam turun, gua gelap. Sop Hong, di bawah gelap,
Naiklah, lanjut besok. Van Han panggil. NK Box. Hampir selesai, tunggu. Suaranya dari gua, plester dinding dengan semen. Sepanjang sore dia di dalam, dinding selesai, hanya kurang pintu. Setelah lebih 10 menit, dia naik. Bab 654, siapa yang mau pergi? 60.000. Liu Yemong dengan enggan memainkan satu tile. Sop Hong, besok kita akan memetik apel hijau? Van Han melihat kartunya dan meletakkan satu kartu. Besok kita harus selesaikan dulu lubang itu, lalu atur sesuai waktu. Sop Hong menarik kartu, melihat kartu jenderal di tangannya, lalu mendorong ubin di depannya dan berkata pelan, self-draw. Sop Hong, kamu menang lagi. Liu Yemong manyun dan berseru. Masih mau main? Tanya Sop Hong lembut. Main, aku harus menang sekali saja. Semakin ditekan, semakin meledak Liu Yemong, dia mengocok dan membagi dengan terampil. Tapi di ronde berikutnya dia tetap tidak bisa menang, sementara gadis muda itu menang 2 ronde. Tidak main lagi, aku lelah. Liu Yemong merebah di meja, lemah. Kalau begitu mandi dan istirahatlah lebih awal. Sop Hong tersenyum pahit, dia sudah berusaha memberi kesempatan, tapi dia tetap kalah, nasibnya buruk. Aku mau berendam di bak dan rileks. Liu Yemong berdiri, membereskan perlengkapan dan turun sambil bersenandung lagu rakyat. Daging buaya dengan daging beruang bisa cukup untuk 15 hari. Kata Van Han sambil membereskan mahjong. Tapi sekarang jelas, hanya cukup untuk 10 hari. 10 hari, aku tahu. Sop Hong mengangguk, sudah berpikir. Sebelum makan malam, dia menanyakan posisi hewan bertanduk, walau tidak jelas, jaraknya kira-kira diketahui. Menurut Rorang, berjalan kaki butuh lebih dari setengah hari. Sop Hong memutuskan menunda berburu, selesaikan dulu lubang. Pagi, Van Han meregang di bawah, menengadah ke laut, sinar matahari menembus pepohonan, hangat dan nyaman. Kriat-kriat. Rorang berputar di langit lalu turun ke atap, menatap gadis itu. Tunggu aku cuci muka, lalu aku siapkan sarapanmu. Kata Van Han lembut, lalu ke sungai kecil. Cuit-cuit. 10 menit kemudian dia kembali, menaruh daging beruang di tanah. Huhu. Rorang membuka sayapnya, meluncur turun, meraih daging, momen yang paling ditunggu setiap hari. Makanlah pelan-pelan, tidak ada yang merebut. Kata Van Han lirih. Kriat-kriat. Rorang bersuara, tapi gadis itu tak mengerti. Pertama cuci pakaian. Van Han naik, mengambil pakaian Sop Hong kemarin untuk dicuci. Brak-brak. 10 menit kemudian, dia memeras dan menjemur di dekat tangga, siang nanti sudah kering. Pagi itu dia sibuk, setelah mencuci lalu menyiapkan sarapan, ketika Sop Hong dan yang lain turun, aroma makanan sudah memenuhi meja kayu. Semua cuci muka, sarapan sudah siap. Dia tersenyum. Baik. Sop Hong turun sambil menguap, handuk di bahu. Tak lama mereka duduk bersama menikmati sarapan. Terima kasih, bangun begitu pagi untuk ini. Kata Liu Yetu lembut. Hehe, sebenarnya memasak itu menyenangkan, tidak melelahkan. Van Han tersenyum indah. Kalau begitu kamu harus masak seumur hidup. Sop Hong tersenyum. Ngarep saja. Van Han memerah, menunduk berbisik. Apa yang kamu katakan? Pura-pura Sop Hong tidak dengar. Tidak, makanlah lebih banyak, nanti kita harus kerjakan lubang. Van Han cepat berkata, menuangkan daging ke mangkuknya. Kakak beradik itu saling pandang, memutar mata, lalu makan cepat. Setengah jam kemudian, selesai makan, Sop Hong pergi ke lubang, hari ini harus menutupnya. 2 jam cukup. Dia melepas baju, mengambil sekop. Dia menggali beberapa lubang 20 cm di sekitar, lalu meletakkan balok. Kakak beradik membantu, mengisi celah dengan ranting, menutup dengan daun kering, lalu lumpur agar air hujan tidak masuk. Akhirnya lubang tertutup rapat, hanya tersisa pintu persegi. Nyaman sekali. Liu Yemong membiarkan air dingin mengalir di tubuhnya, rambut basah di bahu. Aku harus naik sekarang. Dia teringat insiden sebelumnya,
Tubuhnya merinding. Liu Yetu berendam sebentar lagi lalu naik. Masih pagi, ayo petik apel hijau. Sop Hong melihat langit dan bertanya, siapa yang mau pergi? Aku. Liu Yemong dan gadis itu hampir bersamaan mengangkat tangan. Aku juga. Liu Yetu menekan bibir lalu mengangkat tangan. Kalau begitu ganti pakaian, bersiaplah, ingat topi lebar. Senyum Sop Hong. Mengingatkan. Baik, aku siapkan air untuk perjalanan. Jawab Fan Han Riang, naik cepat. Kriat-kriat. Rorang berputar di atas lalu terbang di depan. Sop Hong, seberapa jauh? Tanya Fan Han manis. Kurang dari 3 jam berjalan. Jawab Sop Hong. Tidak terlalu jauh. Fan Han mengangguk tersenyum. Hois. Sop Hong tersenyum pahit, menyentuh hidungnya. Bab 655, Boy aku pergi. Ayo pergi. Tran Chi Hai melambaikan tangan dan melangkah maju. Hei Xiong mengikuti diam-diam, matanya mengawasi bahaya. Menurutmu Xiao Lei dan mereka sudah tereliminasi? Tran Chi Hai bertanya. Aku tidak tahu. Hei Xiong menjawab berat. Tran Chi Hai mengerutkan kening, merasa bosan, lalu bergumam. Dengan kekuatan mereka, meski belum tereliminasi, tidak akan bertahan lama. Hei Xiong hanya melirik lalu diam, tak peduli dengan saudara Zhao. Kalau belum tereliminasi, mereka akan kemana? Tran Chi Hai bertanya lagi. Hei Xiong menggenggam pedang, menebas ranting, tetap bungkam. Jadi, kali ini yakin dapat mangsa? Tran Chi Hai ganti topik, bicara sendiri seperti bodoh. 5 bagian. Hei Xiong akhirnya menjawab, hasil perhitungan faktor. Box. Serendah itu? Tran Chi Hai mengangkat alis. Ya. Hei Xiong mengepalkan tangan, tubuhnya makin lemah karena kurang gizi. Mereka menuju bukit kecil, ke padang rumput luas di kaki bukit tempat rusa berkumpul. Matahari tinggi, awal sore, mereka tiba di padang. Di lapangan terbuka, 7-8 rusa sedang merumput. Sekarang bagaimana? Tran Chi Hai menunduk mengamati kawanan. Seperti terakhir, aku berjaga, kau mengusir. Hei Xiong berkata tenang. Aku sendiri? Tran Chi Hai terkejut. Atau kau jaga, aku usir. Hei Xiong menjawab. Baik, biar aku. Tran Chi Hai memaksa senyum, lalu masuk hutan memutar ke belakang rusa. Sekilas ia teringat saudara Zhao. Lebih 10 menit, ia sampai di belakang kawanan, menarik napas dalam dan mematahkan dahan. Ia menerjang keluar hutan, mengayun dahan ke arah rusa. Drap drap drap. Rusa panik lari, tapi suara lain muncul dari arah itu. Drap drap drap. Kawanan berbalik, langsung ke arahnya. Cit cit cit. Di belakang ada kawanan serigala merah. Tran Chi Hai pucat, kakinya lemas, panik. Lari. Hei Xiong berteriak dari jauh. Rusa berlari melewati, ia ikut lari putus asa, menyadari ganasnya alam liar. Cit cit cit. Untungnya serigala tak peduli padanya, hanya mengejar rusa ke hutan. Tolong aku. Tran Chi Hai melihat Hei Xiong dan melambaikan tangan panik. Apa? Ia terhenti, melambat. Jangan diam, cepat pergi. Hei Xiong berlari menopangnya. Ini terlalu berbahaya, kita harus pindah. Tran Chi Hai terengah, jelas ketakutan. Hei Xiong mengerutkan kening, melihatnya ngeri. Pikir baik-baik, di sini ada rusa, pindah belum tentu lebih baik. Ia berkata tenang. Tidak, harus pindah. Jika kawanan serigala kembali, kau bisa lindungiku? Tran Chi Hai menuntut, kakinya gemetar. Di ruang siaran, penonton heboh. Hanya kawanan serigala, kenapa takut? Memalukan. Ya, lihat tim Sop Hong, hadapi serigala tanpa mundur. Hei Xiong diam. 1-2 serigala masih bisa, tapi 8-9, mustahil. Ada masalah lain? Tran Chi Hai bertanya. Hei Xiong tetap bungkam.
Kalau begitu bersiap, besok kita pindah. Tran Chihai menarik napas, pucat, kembali. Ai. Hei Xiong menghela napas dan mengikutinya. Drap drap drap. Sementara itu, Fan Han mengusap keringat dan bertanya, Sop Hong, berapa lama lagi kita jalan? Sudah lelah, mau istirahat? Sop Hong bertanya lembut. Tidak perlu. Fan Han menatap langit yang menggelap, menggenggam tangannya. Hari sudah senja. Baiklah, ayo. Sop Hong melepas gendongan, berjongkok dan menatapnya. Apa? Fan Han terkejut. Naiklah, aku gendong. Sop Hong tersenyum. Tidak perlu. Fan Han menggeleng. Cepat, waktu mendesak. Ia menariknya ke punggung tanpa memberi pilihan. Tidak berat, tenang saja. Ia terkekeh, beratnya kurang dari 100 kati. Baguslah. Fan Han tersenyum manis. Liu Yemong berkedip, menatap kakaknya manja. Kak, aku juga lelah, boy aku pergi. Liu Yetu meliriknya, menggenggam tangannya. Ah, kau ini. Liu Yemong terkekeh, berlari mengejar Sop Hong. Liu Yetu mengatup bibir, pasrah dengan sifat adiknya. Kak, kau sedang apa? Suaranya terdengar. Sebentar. Liu Yetu menjawab dan menyusul. Bab 656, Ketakutan Mencekam. Beberapa menit sebelumnya, Espong dan yang lain akhirnya tiba di pohon apel hijau, saat itu sekitar jam 3 sore. Sudah agak sore, aku naik untuk memetik, kalian di bawah menangkap. Espong membungkuk, menurunkan gadis itu ke tanah. Aku juga ikut, kebetulan ada 2 pohon, masing-masing 1, akan lebih cepat. Liu Yemng cepat mengangkat tangan lalu memanjat pohon yang lebih rendah. Hati-hati. Espong tersenyum mengingatkan. Liu Yetu mengerutkan kening, menatap kakaknya memanjat dengan hati-hati, tidak tahan mengingatkan lagi. Lihat pijakanmu, jangan terpeleset. Baik. Liu Yemng menjawab lembut. Espong, kau juga hati-hati. Fan Han mengeluarkan barang dari keranjang bambu, siap menerima apel. Mengerti. Espong menjawab, berdiri kokoh di dahan lalu memetik apel. Yang kecil biarkan, yang besar semua petik. Dia berkata. Tapi apel sebanyak ini, bisakah kita habiskan? Liu Yemng bertanya. Bisa dikeringkan atau dibuat selai, tidak akan terbuang. Fan Han tersenyum menjelaskan. Begitu ya? Liu Yemng mengangguk, memetik lalu berseru. Kakak, tangkap. Baik. Liu Yetu cepat menangkap apel yang dilempar adiknya. 4 orang sibuk bekerja, pohonnya tidak tinggi tapi berbuah lebat, mereka butuh setengah jam untuk selesai. Berat sekali. Fan Han mencoba mengangkat keranjang penuh. Biar aku, nanti kita butuh tenagamu. Espong tersenyum, mengambil dan mudah menggendongnya di punggung. Kalau begitu mari cepat pulang, sudah sore. Fan Han memerah wajah, teringat setengah jalan tadi ia digendong. Baik. Liu Yemng menggendong keranjang kecil, mengikuti bersama kakaknya. Langkahkan cepat. Dia menarik tangan gadis itu, menatap bayangan hitam berputar di atas. Jelas mengikuti kita. Fan Han juga menatap, sejak keluar perkemahan kadang muncul. Mungkin lapar. Dia menebak. Waktu berlalu, matahari condong barat, langit makin gelap, pulau seakan tertutup debu. Tahan sedikit, setengah jam lagi kita kembali. Dia berkata lembut pada gadis terengah. Tidak apa-apa. Fan Han memaksa tersenyum. Tidak, jalan lebih cepat. Dia menarik tangannya, melangkah duluan. Tubuhnya masih lemah. Dia berpikir, lalu segera menyusul. Kakak, bagaimana rasanya? Liu Yemng bertanya. Aku masih kuat. Liu Yetu terengah, tidak lebih baik. Kakak, kau kurang latihan. Dia menegur. Itu aku akui. Dia menghela nafas. Besok aku akan menarikmu bangun untuk latihan bersama. Dia berkata tegas.
Dia melirik lalu berkata, kau dulu yang bangun pagi. Aku akan coba. Liu Yemeng tersenyum kikuk. Cepatlah. Dia menghela nafas lalu berjalan. Yemeng, ikuti dekat. Dia mengingatkan. Ya. Dua kakak beradik menjawab cepat. Hati-hati dengan batu dan akar. Dia memperingatkan, membawa obor, selalu waspada di hutan malam. Sasa. Tenang, itu angin. Suaranya menenangkan. Benarkah? Van Han meringkuk, merasa diawasi. Ya, tidak apa-apa. Dia menenangkan. Huhu. Bayangan turun. Rorang, kembali. Dia berteriak. Kek-kek. Suara menjauh. Hampir mati ketakutan, belum pergi juga. Van Han tenang, malu takut pada hewan peliharaan. Pasti menunggu makanan. Dia tersenyum pasrah. Rumble? Aku dengar suara air, apakah sudah dekat? Liu Yemeng bertanya. Ya, tepat di depan. Dia melihat sekitar, sudah tampak pohon yang menandai perkemahan. 5 menit kemudian, mereka kembali dengan selamat, 3 gadis menghela lega. Kek-kek. Rorang turun, mengepak lalu menatapnya. Baik, akan kuberi makan. Dia menepuk kepalanya lalu naik, sebentar kemudian cahaya tampak di kabin. Sepotong besar daging beruang dilempar dari jendela, jatuh di depannya. Kek-kek. Ia makan puas, menunggu lama hanya untuk saat ini. GRRR. Perut Liu Yemeng berbunyi, ia mengeluh, aku juga lapar. Kalau begitu pergilah bantu masak. Liu Yetu menepuknya, ia sendiri lelah. Baik, biar aku urus makan malam. Ia menggulung lengan, melepas topi, lalu naik. Saat masuk, ia melihat Espong sudah menyiapkan. Biar aku bantu, katanya. Kalau begitu cuci jamur lalu potong kecil. Dia menunjuk. Tidak masalah. Bab 657, dipikir lagi, semuanya mendebarkan. Sophong, apa rencanamu untuk besok? Van Han bertanya sambil bermain kartu. Mungkin berburu. Sophong berpikir sejenak dan berbicara pelan. Jangan bilang kau ingin menangkap buaya air asin lagi. Van Han cemberut. Tenanglah, kali ini kita ke barat, ke hulu sungai kecil, mungkin menginap semalam, lalu kembali keesokan harinya. Sophong berkata lembut. Begitu ya? Van Han bergumam sambil mengatupkan bibir. Mau ikut? Sophong bertanya hangat. Tidak, tenagaku tidak kuat, besok aku tinggal di perkemahan membuat selai dan menunggu kalian. Van Han menggeleng polos. Hari ini mereka memetik banyak apel hijau, hanya bisa dipanggang jadi buah kering atau dibuat selai agar tahan lama. Baiklah. Sophong tersenyum. Ingat hati-hati. Van Han berkata serius. Baik. Sophong mengangguk. Menginap di luar, dipikirkan saja sudah mendebarkan. Liu Yemong memiringkan kepala dengan mata penuh mimpi. Tidak ada apa-apa. Liu Yemong pura-pura linglung. Liu Yetu menyipitkan mata, menatap antara adik dan Sophong. Sophong berkedut, tatapan apa itu? Van Han menggigit bibir, menatap tanpa bicara. Hois. Sophong tersenyum pahit. Pagi-pagi setelah sarapan, dia berangkat dengan Liu Yemong, elang terbang di depan memandu. Sophong, kali ini kita pergi jauh sekali? Liu Yemong bertanya ceria. Ya, lebih jauh dari sebelumnya. Sophong menjawab sambil berjalan. Aku penasaran hal baru apa yang akan kita temui. Liu Yemong berbisik penuh harap. Kau tidak takut bahaya? Sophong mengernyit. Hehe, ada kau di sini, kalau kau pun tak bisa atasi, ketakutanku tak ada gunanya. Liu Yemong mengangkat bahu. Masuk akal, aku tak tahu bagaimana membantah. Sophong tertawa, menepuk kepalanya. Tak perlu membantah, memang begitu. Liu Yemong menjulurkan lidah main-main.
Kau percaya padaku begitu saja? Sop Hong bertanya lembut. Apa yang kau bilang? Sop Hong menghela napas, pura-pura tak dengar. Tidak ada. Liu Yemong bersenandung pelan berjalan di depan. Baiklah. Dia memperlambat langkah, memetik sehelai rumput dan menggigitnya. Krik-krik. Elang berputar di atas. Di halaman, Liu Yemong dan seorang gadis duduk di tepi sungai kecil mencuci apel hijau, kulitnya hijau berkilau. Kelihatannya bagus, tapi dimakan terlalu asam. Fan Han teringat dan menelan ludah. Krik-krik. Liu Yetu mengatupkan bibir, menggigit apel, alisnya bergetar lalu berbisik, bisa untuk kurus, asam begini tak masalah. Benar juga. Fan Han tersenyum. Orang lain berusaha menjaga berat, mereka malah tiap hari mikir kurus. Hamin tertawa pahit. Bandingkan orang dengan orang, bikin sakit hati. Fuong Lam menghela napas, teringat saat ikut bertahan hidup di alam liar, berat badannya tak bisa terjaga sehat. Apel hijau bisa bikin kurus, nanti aku coba. Ngotin Nguyet bergumam. Tin Nguyet, pinggangmu sudah sekecil paha, masih mau kurus? Hamin bertanya kaget. Tidak, masih ada sedikit daging, kalau lebih kurus lebih bagus. Ngotin Nguyet berkata serius. Masih bisa lebih sempurna. Dia tersenyum alami. T6 Din menunduk melihat perutnya, di balik baju ada lekuk sempurna, tak perlu kurus lagi. Liu Yetu melihat keranjang apel, bertanya penasaran, Fan Han, bagaimana membuat selai? Sangat mudah, nanti kuajari, sekarang keringkan dulu. Fan Han berkata lembut. Dia bentangkan kain di tanah, tuang apel yang sudah dicuci, biarkan matahari mengeringkan. Setelah setengah jam, dengan terik matahari, apel cepat kering. Dua gadis mengangkatnya kembali ke rumah kayu. Fan Han memotong apel jadi irisan tipis untuk buah kering. Biar aku yang buat buah kering, aku bisa. Liu Yetu berkata. Baik. Fan Han mengangguk. Lalu dia memotong apel jadi potongan kecil untuk selai. Butuh setengah jam, semua apel dipotong, biji dibuang lalu dimasukkan ke wadah tanah liat. Gula tidak banyak. Fan Han mengambil guci dengan beberapa blok gula aren. Dia berpikir, tambahkan sedikit madu, pasti cukup. Kakakku, sudah selesai? Fan Han bertanya. Belum, harus panaskan lagi. Liu Yetu menarik sekop, tungku. Sudah dingin. Di samping ada guci buah kering baru dibuat. Biar aku masak selai dulu, nanti kau lanjut buah kering tanpa panaskan lagi. Fan Han menyarankan. Baik. Liu Yetu berdiri dan menyingkir. Dia mengambil sepotong buah kering, mencium lalu menggigit. Krak. Suara renyah terdengar, apel berhasil sempurna. Bab 658, melihat gunung membuat kuda mati. Masih sangat enak, renyah, tidak seasam dulu. Liu Yetu mengunyah apel hijau, mengambil sepotong dari toples dan menyerahkannya kepada gadis itu, tersenyum lembut, kau juga cobalah. Baik. Yun Han membuka mulutnya, pertama terasa aroma asap samar, lalu gigitan renyah, setelah air liur melarutkan, rasa asam khas apel hijau menyebar. Ia mengangkat jempol, mengangguk, sangat lezat. Sekarang aku menantikan selai buatanmu. Bibir Liu Yetu melengkung. Hehe, selai pasti juga enak. Yun Han berkata percaya diri, meletakkan panci besi di atas tungku, menyalakan api dengan terampil. Penonton segera membanjiri layar dengan komentar. Si kecil Bonbon sangat siap, aku bahkan tidak sempat menyimpan resepnya. Sepertinya bahannya sederhana, lebih baik catat pelan-pelan. Kelas memasak loli kecil, ketiklah lebih lambat, tidak terlihat jelas. Segera akan ada iklan, loli kecil dan selainya, di mana-mana. Haha. Liu Yetu memperhatikan dengan saksama. Tanpa gula batu, aku hanya bisa memakai gula merah. Yun Han menuang beberapa potong ke dalam panci, panas segera melelehkannya. Ia mengaduk dengan sumpit agar tidak gosong, lalu menambahkan sesendok madu, terus mengaduk hingga menjadi sirup. Sekarang masukkan apel hijau, mulai aduk rata. Ia menuang irisan apel, memakai sendok kayu,
melapisi tiap potongan dengan sirup. Ia menjelaskan hati-hati, harus terus diaduk, agar sirup menyelimuti dengan baik. Ya? Liu Yetu mengangguk serius. Yun Han terus mengaduk, sirup sudah melapisi semua buah. Mengerti. Liu Yetu mengangguk lagi. Setelah sekitar 10 menit, sirup mendingin, menjadi lapisan emas muda di apel. Biar aku coba rasanya enak atau tidak. Ia beristirahat, mengambil sepotong ke mulut. Bagaimana? Liu Yetu bertanya lembut. Mata hitamnya berkilau, ia memuji. Bukan hanya enak, tapi super enak. Ya, memang begitu. Liu Yetu mengangguk, lalu mengambil spatula dan melanjutkan membuat selai. Di tempat lain, Sop Hong dan Liu Yemeng berjalan ke barat, meninggalkan sungai kecil. Kreek. Seekor burung berputar di langit, berteriak keras. Kita tidak bisa menangkap hewan kecil, begitu mendengar suara itu mereka lari semua. Liu Yemeng menurunkan pandangan ke Sop Hong. Hewan kecil terlalu sedikit dagingnya, target kita tetap binatang besar. Sop Hong berkata tenang, kelinci atau ayam hutan bahkan tidak mengenyangkan. Tapi hewan kecil lebih enak. Liu Yemeng berkata polos, kelinci dan ayam hutan lebih enak daripada babi hutan atau rusa. Itu benar. Sop Hong mengangguk, sebenarnya ia masih ingat kelinci dan ayam hutan di rumah, kalau bukan takut gadis itu sedih, sudah lama dimakan. Aku benar-benar ingin kelinci panggang dan ayam hutan panggang. Liu Yemeng menelan ludah. Itu mudah, besok saat kembali kau bisa makan. Sop Hong tertawa. Baru tengah hari, masih ada 5 atau 6 jam sebelum gelap, seharusnya cukup. Liu Yemeng menengadah, ragu. Ayo, kita harus hati-hati di depan. Sop Hong memimpin, ini pertama kalinya mereka datang. Baik. Liu Yemeng mengikuti dekat, memegang busur erat. Waktu berlalu, sudah pertengahan sore. Mereka keluar dari hutan, melihat padang rumput luas, seperti cekungan dangkal. Di kejauhan, gunung besar, lebih tinggi dari gunung di Pulau Xuanyuet. Aku penasaran ada apa di sana, tampak sangat jauh. Liu Yemeng memandang jauh. Siapa tahu, tapi berjalan ke sana mungkin butuh 2 hari. Sop Hong berkata, seperti kata pepatah, melihat gunung membuat kuda mati, tampak dekat padahal jauh. 2 hari, benar-benar jauh. Liu Yemeng mengklik lidah, membuang niat itu. Ayo, mari lihat, padang rumput alami ini pasti ada binatang besar. Sop Hong menatap langit, burung itu sudah lama berputar. Baik. Liu Yemeng cepat mengejarnya. Padang rumput berbentuk cekungan, 4 sisi tinggi, tengah rendah, dengan banyak semak. Tidak terlihat ada herbivora besar. Liu Yemeng melirik sekeliling, hanya pinggiran. Mungkin di dalam hutan. Sop Hong menunjuk ke gunung, di ujung padang ada hutan lebat, herbivora pasti bersembunyi di sana. Ya, mari kita lihat. Sop Hong berkata lembut, matanya melihat rumput tergigit dan jejak kaki. Liu Yemeng menggenggam busurnya, mengikuti menuju hutan, kemungkinan besar malam ini mereka akan bermalam di sana. Bab 659, Badak. Dari jejak ini. Sop Hong menunjuk santai ke padang rumput, di sana ada beberapa jejak kucing liar. Wajah cantik Liu Yemeng menegang, tangannya menggenggam busur panjang erat. Jangan khawatir, aku ada di sini. Sop Hong tersenyum percaya diri lalu melangkah maju. Di padang itu tidak ada hewan merumput, pasti lari ke hutan karena dikejar, jejak itu adalah buktinya. Langkah mereka bergema keras. Keduanya masuk hutan, di depan ada jalur binatang yang berliku ke dalam. Sop Hong menyimpan busur, mengangkat parang menebas ranting dan semak, membawa Liu Yemeng lebih jauh. Tempat ini terasa seram. Liu Yemeng berbisik. Itu karena cahaya matahari terhalang daun. Sop Hong menjelaskan sambil mengamati sekitar. Begitu ya? Liu Yemeng menarik napas lega. Suara gesekan tiba-tiba terdengar. Ah, apa itu? Suara datang dari samping, Liu Yemeng menjerit ketakutan, bersembunyi di belakang Sop Hong. Sejak kapan kau jadi penakut? Sop Hong mengejek, berbeda dengan saat pertama bertemu ketika ia sangat berani. Tidak, aku tidak penakut,
hanya refleks. Liu Ye membatuk malu lalu keluar dari belakangnya. Kalau begitu anggap saja refleks. Sop Hong berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu anggap saja? Jelas itu refleks. Liu Ye membalas. Ya, hanya refleks, tidak masalah. Sop Hong mengulang serius. Liu Yemong mengatupkan mulut, lalu mengalihkan topik. Lalu suara itu apa? Mari lanjut. Dia melambaikan tangan menyembunyikan gugupnya. Ada temuan? Liu Yemong bertanya tenang. Kotoran? Sop Hong berbisik. Kotoran? Liu Yemong terkejut, cepat bertanya. Bagaimana? Tumpukan besar sekali. Sop Hong menjawab menahan tawa. Mulut Liu Yemong berkedut. Marah? Jadi kau berhenti pura-pura serius hanya karena kotoran? Uhuk-uhuk. Sop Hong melambaikan tangan, hanya bercanda, tapi kotoran dan urin ini memang besar, mengingatkanku pada herbivora. Yang mana? Liu Yemong menatapnya, masih penasaran. Badak. Sop Hong menarik napas dalam, mendongak, tapi daun menghalangi cahaya. Ia tersenyum pahit, hewan dengan tanduk besar. Banyak hewan bertanduk, kebanyakan herbivora seperti kambing, kerbau, atau kijang. Tanduk adalah kulit mengeras. Benar, ia juga menemukan banyak jejak besar di sekitar kotoran, milik seekor badak. Badak? Di sini ada badak? Liu Yemong kaget. Ya, meski mungkin juga ada herbivora lain. Sop Hong menjawab datar. Lalu sekarang, kita lanjut? Liu Yemong bertanya. Kita sudah datang, tidak bisa pulang dengan tangan kosong, tentu kita lanjut. Benar juga. Liu Yemong mengusap pahanya, kakinya sakit setelah setengah hari berjalan. Tahan sedikit lagi, kalau tidak ada apa-apa, kita istirahat dan besok kembali. Sop Hong berkata lembut. Baik, aku ikut kamu. Liu Yemong menjawab manis. Perlu aku gendong? Sop Hong bertanya ragu. Tidak usah. Liu Yemong cepat menolak, tahu digendong akan mengganggu tindakannya jika ada bahaya. Baiklah, kalau tidak kuat bilang saja, kesehatan penting. Ia mengingatkan. Mereka terus maju, jalur badak lebar, lebih sedikit hambatan. Setelah lebih dari setengah jam, Sop Hong berhenti lagi, di depan tampak jejak besar milik badak raksasa. Besar sekali. Liu Yemong menutup mulut berbisik. Di depan mereka seekor badak terbaring dengan mata terpejam seperti istirahat, tubuhnya lebih dari 3 meter panjang dan hampir 2 meter tinggi. Badak adalah hewan darat terbesar kedua, kaki pendek, tubuh gemuk, kulit tebal, mata kecil, tanduk di hidung. Sop Hong, kita bunuh saja. Liu Yemong mengangkat tangan memberi isyarat memotong leher. Sudahlah, badak terancam punah, bunuh satu hilang satu. Sop Hong tersenyum pahit, bukan tidak bisa, hanya tidak perlu. Sebelum pertandingan, aturan jelas, selain manusia semua hewan di pulau bisa diburu. Benar juga, apalagi badak ini jelek, kulit tebal berlemak, dagingnya pasti tidak enak. Liu Yemong setuju. Sumber air? Ada di sini? Liu Yemong cepat bertanya. Tentu, badak tidak pernah jauh dari air. Sop Hong menjelaskan sambil tersenyum, pasti ada air dekat sini meski agak sulit ditemukan. Semua kupelajari dari dunia. Hewan. Sop Hong tertawa. Mungkin aku menonton dunia hewan palsu. Liu Ye meragukan. Bisa jadi. Sop Hong tersenyum diam, menatap langit lewat celah daun, kurang dari 1 jam lagi gelap. Suara berderit samar terdengar dari jauh. Bab 660, Elang bodoh berburu mangsa. Sop Hong berdeham lalu meniru panggilan. Kek-kek. Dari atas menjawab, sayap mengepak turun. Ah. Uhuk-uhuk, ada apa? Sop Hong batuk malu. Sop Hong, aku bilang kau tahu bahasa burung, kau menyangkal. Liu Ye menegur dengan tatapan. Hanya teknik tiruan, bukan bahasa burung. Dia bergumam sambil mengetuk kepala gadis itu. Teknik tiruan? Kau sungguh bisa? Dia terkejut. Sedikit,
Aku belajar sendiri. Dia berbohong tenang. Gemeresik. Cari air di dekat sini. NK Box. Dia menyampaikan maksud. Kek-kek. Burung itu mengangguk seperti manusia lalu terbang lagi. Belajar sendiri? Mungkin. Dia ragu. Tentu, mau belajar? Dia bertanya. Akan kau ajari? Matanya berbinar, menatap, punggungnya dingin. Kalau mau, aku ajar, tapi tahap awal membosankan. Dia batuk menutup gugup. Mau, guru, murid sujud. Dia pura-pura berlutut. Uhuk-uhuk, murid, bangkit. Dia menahan tawa. Guru, bisa ajar sekarang? Dia tanya. Bisa, tapi cari air lebih penting. Dia tersenyum. Benar, malam nanti. Dia mengangguk. Kek-kek. Dari atas terdengar, dia menoleh, burung berputar lalu terbang ke barat. Ayo, air ada di sana. Dia berseru. Ah, bagaimana tahu? Dia cepat bertanya. Aku tidak percaya, burung tidak bicara. Dia mendengus. Dia hanya tersenyum, kebenaran jarang dipercaya. Mereka berjalan ke barat lebih dari 20 menit dan menemukan sungai kecil jernih. Di sini juga ada sungai, mungkin dekat perkemahan? Dia menebak. Mungkin. Dia menatap lalu mengangguk. Tidak ada bahaya, dia berkata, malam ini di sini, kumpulkan rumput dan kayu. Dia mengeluarkan pisau, menebang kayu buat tempat berlindung sederhana, setengah jam sebelum gelap. Sehari jauhnya, Saudari Han mengumpulkan sayur liar. Kak, jenis ini bisa dimakan? Hu Ngok bertanya. Tan Ngok melihat lalu mengangguk. Ya, akarnya enak, gali lebih. Kek-kek. Tiba-tiba suara, mereka menoleh. Kak, burung besar sekali. Dia takut. Mungkin hanya lewat. Tidak yakin. Kek-kek. Elang berputar lalu menyelam ke semak. Mereka tegang, lalu jelas. Elang bodoh? Di pulau ini? Tan Ngok terkejut. Ia menerkam semak, keluar makhluk lari ke sungai. Kak, apa itu? Dia bersembunyi. Anak serigala merah. Tan Ngok berkerut. Kek-kek. Meski lari, tetap tertangkap, cakar menusuk, diangkat lalu terbang timur. Ada anak serigala, berarti ada kawanan. Wajahnya serius. Kak, apa? Hu Ngok bingung. Kembali, bahaya di sini. Dia menarik. Induk segera datang, tinggal berisiko. Tapi sayur belum diambil. Dia buru-buru mengambil. Baik, cepat kembali. Dia mendesak. Di sini, dia berlari terengah. Mereka masuk ke tempat berlindung. Kak, kenapa tegang? Dia tanya. Huhu. Tan Ngok menghela, berkata, kurasa ada kawanan serigala merah. Hu Ngok pucat, tahu serigala. Ya, harus hati-hati. Dia menghela. Ada serigala, bagaimana berburu? Dia cemas. Aku harus pikir. Tan Ngok bingung. Cit-cit-cit. Lolongan terdengar, mereka tegang. Cepat masuk. Dia menarik, telinga waspada. Kak, akan baik-baik saja. Dia berbisik gemetar.